Halo teman-teman, jumpa lagi nih bersama Sang Ketua Umum IWP Pak Rinto dan Ketua Umum P5I Pak Ray. Halo Pak, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas. Baik, luar biasa. Selamat pagi. Sekarang pagi. Ya, pagi. Thank you Bapak-bapak sudah hadir. Sekarang kita mau bahas yang agak serem-serem nih, sidang-sidang di pengadilan nih Pak ya. Jadi kemarin saya mengalami event yang agak menyesekkan dan agak aneh ya Pak di pengadilan ya. Di mana sidang itu oleh si diduga oknum hakim tidak mau dibuka untuk umum. Dia hanya ketok satu kali menyatakan sidang dibuka. Padahal saya mempertanyakan, seharusnya sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi dia tidak mau mengungkapkan itu. Sehingga sidang itu tidak bisa dibuka untuk umum. Sidang itu tidak bisa untuk orang lain masuk. Karena setelah dia mengatakan oke, sidang terbuka untuk umum, saya berencana untuk teman-teman supaya bisa masuk. Tapi dia sudah tahu rencana saya. Dicegat dulu. Dia tidak mau menyatakan sidang terbuka untuk umum. Nah, saya mau mulai dari Pak Rinto deh. Sebagai wajib pajak yang mungkin sedang diperiksa, yang mungkin kena dizolimi, kemudian kita menggugat ke pengadilan, mencari keadilan. Nah, Bapak sebagai pencari keadilan, pengennya sidang pengadilan itu dibuka untuk umum atau pengen tertutup saja, Pak? Ya. Terima kasih Mas Awan. Kalau saya dari wajib pajak Mas Awan ya kita harus mengikuti hukum acaranya di pengadilan pajak seperti itu Mas Awan. Nah, kalau saya lihat hukum acara di pengadilan pajak kan memang majelis hakim harus menyatakan bahwa sidang itu dibuka dan terbuka untuk umum Mas Awan. Karena di dalam sidang itu Mas, kita bisa mengungkapkan apa saja Mas. Selama dalam pemeriksaan pajak kalau ada yang error-errornya seperti itu Mas Awan. Kalau kita tertutup Mas, nah ini kan pengadilan pajak ini kan sementara ini masih di bawah Kemenkyu Mas Awan. Itu kan teman-temannya mereka semua Mas Awan. Kita akan kesulitan untuk membuka ini Mas, keeroran selama dalam pemeriksaan pajak seperti itu Mas Awan. Nah, tapi Bapak sendiri ingin sidang sengketa itu dibuka untuk umum ya? Betul Mas Awan. Kalau saya sih inginnya dibuka untuk umum dan kalau bisa Mas, ini pengadilan pajak malah menyiarkan live Mas, seperti sidang-sidangnya DPR Mas. DPR kan sudah ada Mas, ini Mas, medianya DPR itu semua sidang-sidangnya di DPR. Mas Awan bisa lihat Mas, mau ke komisi berapa itu Mas Awan. Karena dari situ Mas, biar masyarakat melihat Mas, itu yang benar siapa, DJP atau kita itu Mas Awan sebagai wajib pajak Mas Awan. Karena kalau kita hanya sepotong-sepotong nggak akan bisa Mas Awan, karena kasusnya pajak ini adalah spesifik Mas Awan. Jadi kalau saya sendiri dan ini Mas ya, kebanyakan ini wajib pajak itu maunya sidang itu ya harusnya terbuka untuk umum Mas Awan. Biar tercipta transparansi Mas Awan. Karena apa Mas Awan? Karena selama pemeriksaan pajak ini rata-rata itu DJP itu tidak ada Mas rekaman audiovisual Mas Awan. Kami juga waktu itu rata-rata wajib pajak juga tidak melakukan rekaman audiovisual. Jadi benteng pertahanan terakhir kami untuk mencari keadilan adalah di pengadilan pajak Mas Awan. Dan sebaiknya harus terbuka untuk umum Mas Awan. Oke. Ini wajib pajak sudah tegas menyatakan ingin terbuka untuk umum ya, tidak mau bagi-bagi duit di ruang tertutup ya. Betul Mas Awan. Nah, sekarang ke Pak Ray nih. Dari sisi aspek hukum nih Pak, hukum pengadilan pajak. Bagaimana? Apakah sidang itu harus dibuka untuk umum atau boleh opsional bagi seorang hakim dan bagaimana konsekuensinya kalau dia tidak mau buka untuk umum? Ya, terima kasih pertanyaan yang baik dari Pak Awan. Dan tadi unek-unek dari Pak Rinto gitu ya. Iya, betul Pak. Wajib pajak. Ya, perlu saya jelaskan bahwa beracara itu bukanlah pilihan. Beracara bagi seorang hakim itu keharusan atau kewajiban. Hakim dibayar untuk bersidang ya. Dia dibayar per sidang Pak ya? Ya, dia dibayar untuk bersidang. Bukan per perkara dibayar? Bukan ya. Tapi tugas utamanya hakim adalah bersidang atau beracara. Ya. Nah, karena tugas hakim adalah bersidang atau beracara, maka tujuan akhirnya dia harus membuat pertimbangan hukum dan amar putusan. Dan pertimbangan hukum itu adalah mahkotanya. Jadi kalau Pak Awan sama Pak Rinto ingin melihat hakim A, B, C, lihat dari mahkotanya. Apakah kuningan atau emas? Kalau emas apakah 18 karat atau 24 karat? Bagaimana cara menilainya? Lihat pertimbangan hukumnya. Semakin dalam pertimbangan hukumnya, semakin tinggi nilai emasnya. Tapi kalau pertimbangan hukumnya cuma 2 paragraf, 2 lembar, nah itu bisa dipastikan bukan emas itu. Pastinya kuningan. Karena memang kalau kita belajar di Fakultas Hukum, mahkota hakim adalah pertimbangan hukum. Nah, pertanyaannya kalau begitu adalah, apakah kemudian beracara itu bisa dilakukan secara sendiri atau memang sudah ada hukum acaranya? Jawabannya sudah ada hukum acaranya.
Itu yang disebut dengan hukum formil di pengadilan pajak. Itu diatur di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, hukum acara ini harga mati. Bukan pilihan ya, harga mati ini. Nah, itu sebabnya hakim yang punya jam terbang itu menguasai hukum acara. Menguasai dia, hatam sekali dia. Dan akan patuh pada hukum acara. Harusnya begitu. Ya. Nah, ketika dia menguasai, maka dia tunduk. Ya, ketika dia tunduk, maka dia ketika dipertanyakan, dia tidak akan marah dan emosi. Ya, apalagi kemudian dia merasa tersinggung, tidak. Justru dia harus bisa memberikan jawaban bahwa hukum acaranya mengatakan begini. Itu yang seharusnya, bukan emosi dan tersinggung apalagi marah. Kan begitu. Nah, jadi pertanyaan Pak Awan tadi, apakah hukum acara itu adalah keharusan atau kewajibannya? Iya. Pertanyaan berikutnya, apakah hukum acara peradilan pajak, itu disebut dengan hukum acara peradilan pajak ya, mengharuskan atau mewajibkan majelis hakim untuk menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum? Itu wajib. Loh, apa buktinya kalau itu wajib? Karena hukum acaranya mengatur demikian. Diatur di mana? Diatur di pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya. Jadi hakim harus menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertanyaannya, kalau gitu tadi dari Pak Awan, kalau ada hakim yang tidak membuka dan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, lalu bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya maka persidangannya menjadi persidangan sesat. Karena persidangannya sesat, maka putusannya menjadi tidak sah. Jadi kalau persidangan adanya sesat dan tidak sesat Pak ya? Tidak sah, tidak sah ya kalau persidangan. Oke. Kenapa saya harus katakan persidangannya sesat? Karena persidangan itu mempunyai marwah. Marwahnya persidangan itu adalah sah dan meyakinkan. Maka kalau kita lihat beberapa amar putusan, khususnya kalau putusan pidana, kan selalu berbunyi kan? Ya kan? Menyatakan terdakwa A secara sah dan meyakinkan. Karena persidangannya sah, terbukti meyakinkan. Ya, jadi persidangan itu bukan seperti di kantor pajak, bukan seperti di kantor bea cukai gitu, nggak bisa. Selain daripada formalitasnya sangat tinggi, yang kedua adalah tujuannya untuk mencari kebenaran material. Untuk mencari kebenaran material itu nggak bisa dengan cara selengean, tanda petik. Betul. Ya, harus dengan formalitas yang tinggi. Kenapa disebut formalitas? Karena ada tahapan-tahapannya, ada prosedur-prosedurnya yang sebagian besar orang menganggap itu adalah kekakuan yang sangat ekstrim. Sangat kaku kan? Iya. Kaku. Mana ada orang bersidang ketawa-ketawa Pak Wan? Ada tuh Pak, di sidang saya Pak. Bahkan Mas Awan diancamin Mas ya? Content of court Mas. Iya, diancam content of court lagi. Itu gimana itu Pak Ari? Maksudnya kan kok sampai apa ya? Berarti kan majelis hakimnya itu mengatakan bahwa Anda jangan menghina pengadilan itu loh. Padahal kita kan nggak akan bisa menjelaskan pengadilan Pak. Yang bisa menjelaskan mereka sendiri. Mereka melakukan hukum acara pengadilan pajak ini dengan baik apa tidak kan gitu. Intinya lu jangan ngelawan. Kalau lu ngelawan, lu contempt of court. Gitu kira-kira gitu Pak. Ya tentunya gini, majelis hakim harus bisa membedakan contempt of court itu yang disebabkan oleh para pihak yang melawan hukum, atau kemudian majelis hakimnya yang tidak tahu beracara. Ya. Nah ini harus dibedakan loh ya. Kalau tadi Pak Awan mengatakan ada yang menanyakan kepada majelis, kenapa majelis tidak menyatakan persidangan dibuka dan terbuka untuk umum? Ya. Menurut saya itu bukan contempt of court. Ya. Kalau contempt of court misalnya sidang onsite, kemudian kita beracara menggunakan celana pendek, itu contempt of court. Atau misalnya kita menghina majelis hakim dengan kata-kata yang tidak pantas dan kasar, itu contempt of court. Tapi kalau ada pihak yang tadi Pak Awan menanyakan kenapa persidangan tidak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, itu sudah hukum acaranya, wajib itu. Justru majelis hakim itu harus berterima kasih kepada pihak yang mengingatkan. Kenapa? Karena kalau sidangnya sudah sampai 10 kali kemudian akhirnya menjadi tidak sah, kan dia capek harus ngulang lagi sidangnya. Dia harus berterima kasih. Itu juga bisa diajukan Pak ya, pengulangan sidang Pak ya. Karena ada rekaman tidak melakukan itu bisa diajukan. Perlu saya sampaikan kepada Pak Awan dan Pak Rinto bahwa ada norma yang mengatur di pasal 66 ayat 1 huruf C, di mana pemeriksaan itu atau sidang itu bisa dilakukan pengulangan sepanjang terpenuhi unsur-unsurnya. Misalnya apa? Misalnya ada alat bukti yang dihilangkan, itu bisa sidang pemeriksaan ulang. Ada alat bukti yang salah tulis, ada alat bukti yang salah ketik di dalam putusan nantinya. Itu bisa dilakukan sidang pemeriksaan ulang.
Dan ketika sidang pemeriksaan ulang dilakukan, maka konsekuensinya harus ada sidang pengucapan ulang. Kenapa? Karena putusan yang sebelumnya menjadi tidak sah. Nah, sekarang saya mau tambahkan sedikit saja bahwa selain daripada hukum acara itu wajib atau harus diikuti dan dituruti oleh majelis hakim, selain daripada diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak, turunannya yang diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak juga telah mengatur dengan tegas. Ada di Per 1 2010, Per 1 2012, dan Per 3 2016 untuk sidang onsite, dan Per 1 2023 untuk sidang online. Semuanya mengamanatkan bahwa sidang harus dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Itu yang pertama kali ketua majelis harus lakukan. Kalau ada ketua majelis yang tidak melakukan ini, kembali lagi, ya justru harusnya yang bersangkutan itu yang harus dilaporkan. Kemana laporkannya? Bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial, bisa mohon Komisi Yudisial untuk hadir dalam sidang pemantauan, ya, bisa juga dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung, bisa juga dilaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ya. Dan ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Kenapa? Kalau dibiarkan terjadi, berarti para pihak, mungkin termasuk Pak Awan, turut serta mendukung persidangan sesat. Udah jadi korban malah turut serta Ya, gitu ya. oleh karena itu perlu disuarakan. Begitu Pak Wan. Berarti yang ini Pak ya, kesimpulannya juga ini Pak Ari ya. Hakim yang melakukan melanggar hukum acara ini bisa jadi dia yang sebenarnya dia yang contempt of court sendiri. Betul. Pelakunya sendiri itu. Ya, betul. Dengan dia melakukan pengadilan sesat, dia yang menghina pengadilan gitu Pak. Ya. Marwahnya pengadilan pajak menjadi sesat juga kan gitu Pak. Ya. Apalagi kemudian kalau ketua majelisnya atau majelisnya punya latar belakang sarjana hukum ya, tentu ini mencoreng. Kalau saya katakan mencoreng keilmuan hukum. Kalau saya sebagai dosen di Fakultas Hukum, saya malu. Ya. Apalagi mungkin hakimnya dulu pernah menjadi mahasiswa saya kan gitu. Ya, saya malu gitu kan ya. Dulu Anda siapa yang ngajarin begitu? Ya kan ya, kok bisa begitu gitu ya? Atau mungkin Anda nggak pernah kuliah tapi dapat ijazah. Ya kan ya, kok bisa begitu gitu ya? Nah, itu yang tentunya tidak boleh dilakukan. Ya. Demikian Pak Wan. Oke, thank you Pak. Mungkin hakim ini sudah lupa apa definisi dari kata malu ya. Oke, makasih Pak Res, makasih Pak Linto. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Ya, sama-sama Mas Awan. Pak Wan.